Pernah nggak sih kalian terenyuh dalam hati, sejenak memposisikan diri menjadi orang tua dari bayi kecil yang kau rawat, yang saat ini membutuhkan kasihmu, di mana harapan orang tua terhadap buah hatinya tumbuh berkembang dan sehat. Semua itu tidak akan terwujud jika tidak ada malaikat-malaikat baik yang selalu ada di sampingnya, menyentuh, merawat, mengasihi, mengerti, memahami setiap isyarat dan gerakan-gerakan kecil sang bayi. Malaikat kecil. Dari video yang kita saksikan tadi, video Lubuk yang sebelum kita masuk ke dalam room ini, sudah jelas sekali bahwa orang tua mengharapkan anaknya atau buah hatinya untuk tumbuh berkembang dan sehat. Terutama pada bayi-bayi yang dirawat di ruang neonatus yang penuh dengan obat dan alat-alat, dan juga ventilator sebagai salah satu alat penopang hidupnya. Sebagai orang tua, mereka mengharapkan anaknya kembali pulih, dan sebagai seorang perawat, tentunya kita juga harus bisa memahami akan setiap gerak dan gerik serta isyarat yang diberikan oleh si bayi. Sehingga kita bisa menjaga, memahaminya, dan memberikan asuhan keperawatan kepada bayi tersebut secara optimal. Sebelumnya, izinkan saya tetap menggunakan masker demi kenyamanan dan keamanan kita bersama, terutama yang ada di studio ini. Jadi saya izin untuk tetap menggunakan masker hingga acara kegiatan ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa mengikuti acara seminar online ini yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita, sehingga kita ke depannya bisa mengaplikasikannya kepada pasien kita dan menjadi perawat yang profesional. Tentunya acara seminar online ini dengan tema Understanding the Usage of Invasive Ventilation in Neonatus and the Quality Improvement of Nursing Care. Sebelum kita memulai acara kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita, dan agar kegiatan kita bisa berjalan lancar sampai selesai nanti. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Juanda. Saya akan memimpin kegiatan kita pada hari ini, mulai dari pagi ini hingga nanti siang. Dan tentunya kegiatan ini bisa terlaksana atas kerjasama yang dilakukan oleh tim EO Faste yang juga disponsori oleh PT Draeger Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam acara webinar kita, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib yang harus kita patuhi bersama dalam acara webinar ini. Registrasi kepesertaan melalui website Faste. Room webinar dibuka 15 menit sebelum dimulai, dan saya rasa kedua aturan ini sudah kita jalankan sehingga rekan-rekan sudah ada di dalam room Zoom kita. Kemudian diharapkan juga kepada peserta untuk dapat menggunakan pakaian yang sopan. Kemudian peserta mematikan suara selama proses webinar, dan nanti ketika sesi diskusi, peserta bisa bertanya di sesi diskusi, baik melalui kolom chat atau secara langsung dengan menekan tap to speak atau raise your hand, yang nanti akan dipilih oleh panitia untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kita.
Kemudian syarat untuk mendapatkan sertifikat yaitu peserta hadir di room minimal 75% dari total durasi webinar kita pada hari ini. Jadi untuk peserta yang kurang dari 75%, kemungkinan sertifikat tidak akan bisa didapatkan. Kemudian peserta juga mengisi link absensi dan link evaluasi yang dibagikan oleh panitia di kolom chat. Jadi peserta tidak perlu mengatakan hadir atau menyebutkan nama di kolom chat, cukup mengisi link absensi yang sudah disediakan oleh panitia. Sebelumnya saya ucapkan juga selamat datang kepada kedua narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Adi Teguh, spesialis anak konsultan, dan juga Nurse Novardian, magister keperawatan, yang saat ini kedua narasumber kita sudah bergabung di dalam room kita yang akan menyampaikan materi nanti. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke acara kita yang pertama, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars PPNI. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia. Tercapai
kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu, serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Ya, baik. Terima kasih kepada tim I.O. Faste dan juga PT Draeger yang sudah menyelenggarakan acara webinar kita pada hari ini. Seperti yang tadi saya katakan, kita akan langsung masuk ke materi kita yang pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Adi dengan tema Better Understanding of Mechanical Ventilation. Sebelumnya, Dr. Adi bisa mendengar suara saya? Dr. Adi bisa mendengar suara saya? Jelas sekali. Iya, jelas. Oke, Dok, nanti dalam penyampaian materi ada kurang lebih 40 menit, tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu CV dokter untuk rekan-rekan peserta webinar ya, Dok. Ya, baik. Saya akan bacakan terlebih dahulu CV Dr. Adi. Dr. Adi menjalankan S1 di FKUI pada tahun 2002, kemudian dokter spesialis anaknya tahun 2012 di FKUI juga, kemudian melanjutkan spesialis anak konsultan juga di FKUI. Dan saat ini beliau adalah staf divisi perinatologi di Departemen Ilmu Kesehatan Anak di RSCM. Baik, Dok. Waktu penyampaian materi kurang lebih 40 menit, Dok. Ya. Tes. Ya. Waktu kurang lebih 40 menit, Dok. Terima kasih. Iya. Baik, silakan, Dok. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas dan wajah saya juga kedengaran suaranya. Kedengaran? Apa terdengar? Ya, cukup terdengar, Dok. Baik. Ya, perkenalkan saya Adi Teguh, saya staf di Divisi Perinatologi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, saya neonatologis, dan peminatan saya memang di bidang respirasi dan saya terdengar ya? Hemodinamik. Baik, izinkan saya share screen. Bagaimana Bapak Moderator, apa terlihat slide-nya? Ya, suaranya jelas dan juga terlihat, Dok, untuk tampilan share screen-nya. Baik, 40 menit dari sekarang saya mulai ya. Ya, baik, Dok. Silakan, Dok. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya diberikan amanah oleh panitia untuk membahas tentang ventilasi mekanis untuk neonatus. Dan ini materi yang cukup berat untuk dibawakan, tapi saya pikir-pikir memang materi ini harus dikuasai oleh perawat. Kenapa? Karena memang perawat itu yang berada di samping bayi 24 jam. Jadi, kalaupun ada perubahan status respirasi bayi, pasti perawat yang harus lebih dulu untuk mengassesnya. Lalu kadang-kadang kalau dokternya nggak bisa dihubungin, perawat juga harus mengambil langkah untuk menyelamatkan bayi. Jadi, memang benar harus dikuasai materi ini walaupun sulit ya. Kita akan pelan-pelan melaluinya bersama-sama. Oke. Nah, ini tujuan diskusi hari ini. Nanti kita belajar tentang konsep dasar pernafasan, kemudian prinsip kerja ventilasi mekanik, parameter ventilasi mekanik, setting awal penyesuaian dan penyapian, dan terakhir bagaimana strategi untuk perlindungan paru saat menggunakan ventilasi mekanik. Ventilasi mekanis. Apa itu ventilasi mekanis? Atau kalau kita baca di kepustakaan disebut assisted ventilation. Nah, sebenarnya itu sebuah mekanisme untuk membuat gas itu masuk dan keluar paru
secara efektif. Kadang-kadang pada kondisi tertentu bayi tidak bisa melakukan pertukaran gas tersebut. Jadi harus kita bantu tanpa kita sadari. Saat kita melakukan bagging menolong bayi saat resusitasi, kita sebenarnya sudah berubah menjadi ventilasi mekanik atau ventilator, ya. Oke, tanpa dari itu. Nah, tentu kalau yang canggih ya lihat ya, ada mesinnya, ada monitornya dan sebagainya. Tapi prinsip kerjanya sama, sama-sama memberikan tekanan positif, sama-sama membuat parunya mengembang, sama-sama membuat agar terjadi pertukaran gas di paru dan udara luar. Nah, tujuan dari pemberian ventilasi mekanis ini, terutama yang invasif, yang pertama adalah optimalisasi pertukaran gas, kita udah bahas. Yang kedua, pasien itu harus merasa aman saat digunakan dan diberikan dokumen ventilasi mekanis. Jadi harus nyaman. Itu kadang-kadang kita lupa, ya. Yang berikutnya adalah bayi itu kalau bisa akan berinteraksi dengan ventilator. Artinya kalau bayi mau bernafas, ya ventilator akan membantunya. Tapi kalau bayi tidak bernafas, ventilator akan membantu full. Soal gitu. Kalau bayi bernafas, bantu seperlunya. Nah, itulah bentuk interaksi yang kita harapkan. Dan tidak lupa adalah kita tujuannya menolong. Kadang kalau kita perlakukan setting ventilator secara serampangan, justru kita bisa mencederai paru bayi. Nah, ini harus kita hindarkan, ya. Apa itu cedera terkait ventilator atau bahasa Inggrisnya kita sebut ventilator induced lung injury? Ada sekitar dikelompokkan ada 5. Yang pertama adalah kalau kita memberikan ventilasi tapi volume tidalnya artinya pengembangan dadanya berlebihan. Nah, itu namanya volutrauma. Ini yang paling jahat, ya. Yang kedua, kalau kita berikan ventilasi tapi parunya kekecilan, parunya kolaps. Nah, ini juga jelek, disebut atlok trauma. Kempes parunya, ya. Nggak kurang adekuat pressure-nya. Yang ketiga adalah penggunaan oksigen yang berlebihan. Nah, ini juga kita harus hati-hati, ya. Kadang-kadang akan menyebabkan keracunan oksigen toxicity. Berikutnya, tekanan yang berlebihan. Misalkan kita tanpa sadari kita berikan tekanan di atas 30 cm air. Itu sering menyebabkan cedera juga. Dan terakhir, tidak kalah penting adalah biotrauma. Misalkan infeksi akibat penggunaan ventilator yang lama menyebabkan sitokin peradangan dan sebagainya. Ya. Nah, tentu kalau bayi mengalami sesak nafas, kita nggak semerta-merta langsung memberikan dukungan ventilator, atau apalagi ventilatornya yang invasif, ya. Artinya diintubasi terus dikonek dengan ventilator, itu namanya ventilasi invasif. Tidak, sebaiknya dihindari ventilasi invasif. Kenapa? Karena tadi potensi cedera tadi. Jadi sebisa mungkin kita gunakan ventilator non-invasif, ventilasi non-invasif. Apa itu? Banyak, ya. Ada mulai high frekuensi nasal kanul, CPAP, non-invasif, positive pressure ventilation. Kita usahain itu dulu. Kalau gagal, baru kita coba ventilasi yang invasif. Apa itu kriteria gagal? Mungkin dokternya lebih tahu kriteria gagal, tapi kita juga bisa tahu kok sebagai perawat. Gagal itu biasanya bayinya apnu-apnu terus, oksigennya desat-desat terus, butuh oksigen di atas 40%. Nah, itu juga mungkin kita anggap gagal pakai non-invasif, ya. Atau dia AGD-nya jelek, ya. PCO2-nya tinggi, di atas 60 mm Hg, atau oksigennya rendah, ya. Nah, itu dianggap gagal, ya. Jadi kita bisa beralih ke ventilator invasif. Oleh karena itu, sebaiknya belilah alat ventilator itu yang bisa non-invasif dan invasif sekaligus. Kebetulan hari ini kita juga nanti akan diperlihatkan ventilator yang menurut saya cukup lengkap, ya. Nanti itu bisa invasif sampai non-invasif, bahkan sampai invasifnya bisa high frequency scattering ventilation. Nanti kita bahas. Nah, kapan kita pakai ventilator mekanik? 1, kalau bayinya nggak ada usaha napas, ya kan? Capek kita bagging mulu. Jadi kita berikan ventilasi mekanik. 2, kalau dia bernafas, tapi nggak cukup nafasnya, pertukaran oksigennya nggak bagus. Biasanya dia retraksi, merintih, desaturasi, takikardi, terus retraksi berat, napas cuping hidung, banyak sekali gejalanya, ya. Yang berikutnya untuk menolong menghindarkan bayi dari kematian. Bukan masalah paru, biasanya masalah sirkulasi, ya. Ya misalkan shock itu bisa kita intubasi. Yang tidak penting post op. Nah, habis operasi
misalkan atresia ani, dikasih sedas, operasi dikasih ini, dikasih morfin, dia belum sadar ya harus dipakai ventilator mekanik, walaupun parunya normal-normal aja, tapi ususnya yang bermasalah ya. Yang terakhir adalah bayi yang mengalami sesak napas tapi nggak bisa ventilator non-invasif. Misalkan hernia diafragmatika, itu nggak boleh pakai CPAP. Ya, berbahaya, makin kembung, makin ketekan nanti parunya sama ususnya. Ya, jadi harus langsung ventilasi mekanik yang invasif. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, rekan-rekan harus paham dua konsep fisika dasar yang terkait dengan ventilasi mekanik, terutama ventilasi mekanik invasif. Nomor satu adalah compliance. Apa itu compliance? Compliance adalah derajat kekakuan dari paru. Ya. Jadi makin paru itu sakit, makin banyak radangnya, makin banyak cairannya di sana, makin banyak nanahnya, itu parunya akan kaku, sulit untuk mengembang. Nah, itu dikatakan compliance atau compliance-nya buruk. Tapi kalau rekan-rekan bisa memperbaiki parunya, diobatin, dikasih antibiotik, diberikan surfaktan, apapun penyebabnya, nanti parunya akan mudah mengembang. Namanya compliance-nya membaik atau meningkat. Nah, di ventilator selalu memperlihatkan tuh compliance check DIN tulisannya biasanya ya di situ ya. Kalau rekan-rekan lihat angka compliance-nya kurang dari 1, apalagi kurang dari setengah, contoh 0,1, 0,2 ml per sentimeter air, pasti itu harus dibantu dulu dengan ventilasi mekanik ya. Jangan dirawat gabung, apalagi tidak dirawat ya, bahaya sekali ya. Yang model-model seperti ini. Yang kedua, konsep yang kedua, nah ini contoh ronsen mana parunya kaku, semua isinya bukan udara ya, namanya respiratory distress syndrome. Ada gambar hitam-hitam bronkogram. Ini kaku sekali parunya, compliance-nya rendah. Yang kedua, konsep kedua adalah resistensi. Resistensi itu adalah derajat bagaimana paru itu, jalan nafasnya, airway-nya, bisa dilalui oleh udara. Makin tinggi resistensi, makin sulit udara itu untuk mengalir melalui jalan nafas ini, bronkus dan percabangannya menuju alveolus. Ya. Nah, biasanya penyakit-penyakit yang seperti kronis, yang banyak lendirnya di saluran nafas, itu memiliki karakteristik resistensi yang tinggi. Ya. Ya, jadi sulit juga untuk terjadi pertukaran gas karena gasnya susah masuk dan susah keluar karena resistensinya yang tinggi. Ya. Resistensi ini ada dua jenis. Yang pertama resistensi parunya sendiri, bisa juga resistensi jalan napasnya atau endotracheal tube nanti yang kita pakai ya. Nah, prinsipnya makin besar penampang diameter jalan napas itu resistensi makin rendah. Sehingga perawat itu harus melakukan suction apabila ada lendir terdeteksi di jalan napasnya. Nah, ini contoh ronsen bayi yang mengalami bronchopulmonary dysplasia. Parunya sih udah bisa ngembang, tapi jalan napasnya banyak sekali lendir, sehingga resistensinya sangat tinggi. Ya. Nah, jadi yang seperti ini mungkin membutuhkan ventilasi mekanik, tapi bantuan karakteristiknya nanti settingnya agak beda dibanding kalau masalah utamanya nanti compliance yang jelek. Nah, jadi pernapasan ventilasi mekanis ini sebenarnya konsepnya itu ada 3. Nomor 1, adanya perbedaan tekanan. Jadi ada perbedaan tekanan. Delta pressure kita sebut namanya, atau selisih antara tekanan puncak inspirasi dan ekspirasi. Perbedaan tekanan ini akan mendorong udara untuk masuk atau keluar ke paru-paru, tergantung mana yang lebih besar, biasanya dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Pada fase inspirasi, pada ventilasi mekanik, tekanan di ventilator akan memberikan tekanan yang lebih tinggi, terusnya tekanan di paru rendah, sehingga udara akan masuk ke paru-paru. Sebaliknya, pada fase ekspirasi, ventilator menghentikan bantuan pernafasannya, tidak ada tekanan lagi, sehingga tekanan di paru lebih tinggi dibanding di ventilator. Akibatnya udara akan mengalir keluar dari paru ke ventilator. Nah, itulah udara yang mengalir kita sebut flow, aliran udara. Ya. Nah, aliran udara yang keluar masuk ini tentu akan membawa sejumlah volume. Itulah disebut volume tidal, volume yang keluar masuk paru. Jadi konsep ada pressure,
menyebabkan perubahan aliran udara yang akan menciptakan terjadinya perubahan volume. Tidak. Nah, resistensi jalan napas itu akan mempengaruhi aliran udara, sementara compliance paru akan mempengaruhi bagaimana volume tidal itu tercipta. Ya, kita akan lanjutkan lebih lanjut. Ya, ini adalah salah satu penampakan dari layar ventilator mekanisnya. Nah, ini 500 saya ambil ya dari Draeger. Kita lihat di sini, parameter di bawah disebut parameter ventilasi mekanis. Ini adalah parameter-parameter yang akan diset oleh seorang dokter atau tenaga kesehatan lain untuk bayinya. Apa saja parameter tersebut? Ada tekanan puncak inspirasi, ada laju nafas, ada tekanan akhir ekspirasi, ada waktu inspirasi, ada fraksi oksigen inspirasi. Nah, ini adalah yang kita set. Nanti kita bahas satu-satu di slide selanjutnya. Nah, nanti setelah kita set parameter ini, maka nanti akan tercipta volume tidal. Ya nggak? Yang tadi. Akan terjadi perubahan. Perubahan ini kita bisa lihat di kolom ini. Nanti akan ada tekanan jalan napas rata, ada minute volume, dan ada tidal volume, ekspirasi. Ini parameter yang di garis vertikal ini merupakan parameter hasil. Kalau ini parameter yang kita set, yang di horizontal ini, tapi yang di vertikal adalah parameter hasil yang didapatkan akibat interaksi antara setting yang kita set dengan paru-paru bayinya. Ya, kita bahas satu persatu. Nah, untuk memahami parameter ventilator mekanik, sebenarnya lihat skema di bawah ini, ya. Jadi sebenarnya ada 3 kalau saya ingat. Yang pertama adalah yang paling kita kenal dan paling kita paham, kita sering gunakan oksigen, fraksi inspirasi oksigen, atau berapa persen kandungan oksigen yang masuk lewat udara yang dihirup oleh bayi. Itu bisa kita atur. Bisa 21% yang paling rendah, 30%. Nah, di atas itu agak berisiko untuk keracunan oksigen. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ya. Yang kedua ada mean airway pressure atau tekanan jalan napas. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh tekanan puncak inspirasi, tekanan akhir ekspirasi, dan waktu inspirasi. Nah, ini akan mempengaruhi oksigenasi, tekanan jalan napas rata atau mean airway pressure. Berikutnya ada ventilasi semenit atau banyaknya udara yang keluar dari paru-paru. Buangan CO2. Ini sangat dipengaruhi oleh delta pressure atau selisih tekanan puncak inspirasi dan ekspirasi dan laju nafas. Mari kita bahas satu persatu agar lebih paham konsepnya. Nah, ini ada tekanan puncak inspirasi. Coba rekan-rekan semua tarik napas dalam-dalam. Nah, ketika rekan-rekan nggak bisa menarik napas lagi lebih dalam, nah itulah tekanan tertinggi yang tercipta ketika kita melakukan penarikan nafas. Mungkin kita bisa lihat di konsep ini. Nah, itu tekanan inspirasi. Nah, itu tidak. Nah, itu tidak. Nah, itu tidak. Jadi, itu makin besar tekanan puncak inspirasi, makin besar nanti volume tidal yang tercipta. Selain itu, tekanan puncak inspirasi ini harus kita jaga, jangan terlalu berlebihan. Kalau di atas 25 cm air, hati-hati bisa mencederai paru bayi. Kalau bisa kita jaga di bawah itu ya. Nah, pada beberapa mode ventilator seperti assist control atau pressure control, ventilator ini menggunakan tekanan puncak inspirasi sebagai target. Kalau sudah tercapai targetnya, dia tidak akan memberikan lebih jauh lagi bantuannya. Yang namanya target ya. Oke. Jadi jelas ya PIP. Sekarang saya perlihatkan berikutnya yang disebut PEEP atau tekanan akhir ekspirasi. Coba tarik napas dalam. Setelah itu hembuskan sampai habis. Tanpa kita sadari ada tekanan tertentu yang menjaga paru kita tidak pernah kempes di akhir ekspirasi kita. Nah, itulah tekanan akhir ekspirasi. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini tekanan akhir ekspirasi yang bagus. Inspirasi,
ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi. Ini adalah gambar alveolus, unit terkecil dari paru. Ya, kita melihat dia saat pola pernafasan. Tapi bandingkan kalau kita tidak berikan tekanan akhir ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi, kempes, inspirasi, ekspirasi, kempes, inspirasi, ekspirasi, kempes total. Jadi sangat penting tekanan akhir ekspirasi. Dialah tekanan yang menjaga paru-paru kita akan tetap mengembang. Ya. Nah, tekanan akhir ekspirasi ini sangat berhubungan dengan oksigenasi. Makin besar tekanan akhir ekspirasi sampai titik tertentu, makin efektif dia memberikan oksigen kepada bayi tersebut. Ya. Menurut kepustakaan, jangan pernah memberikan tekanan akhir ekspirasi di bawah 4 cm air, karena nanti cenderung untuk menyebabkan paru bayi itu kolaps. Ya. Selanjutnya, ada tekanan berikutnya, yaitu tekanan jalan napas. Kalau PIP dan PEP itu kita set, tekanan jalan napas merupakan outcome, hasil yang didapat dari rata antara PIP dan PEP. Jadi ini tekanan jalan napas rata-rata yang merupakan hasil dari parameter tekanan puncak inspirasi, tekanan akhir ekspirasi, dan waktu inspirasi. Dialah yang menentukan oksigenasi. Dialah yang nanti kita jadikan patokan apakah bayi ini boleh diekstubasi atau bayi ini butuh kita bantu dengan high frequency oscillating ventilator. Ya. Pasti tekanan jalan napas rata-rata ini di atas PEP. Pastinya di bawah PIP, di bawah PIP. Ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Nggak usah pusing-pusing cara menghitungnya. Lihat aja di ventilatornya, udah ada hasilnya nanti di sana. Ya. Kalau tekanan jalan napas rata-rata dikurang dari 8 cm air, itu petanda bahwa dia boleh diekstubasi dan pindah ke CPAP. Dan sebaliknya, ya, itu. Kalau tekanan jalan napas rata-rata di atas 14 cm air, mungkin dia memerlukan ventilasi yang lebih efektif, yaitu ventilasi HF. Ya, berikutnya. Nah, konsep berikutnya adalah volume tidal. Volume tidal adalah volume udara yang keluar masuk dari dan ke paru-paru. Kalau volume tidal yang keluar dari paru-paru itu namanya volume tidal ekspirasi. Kalau volume tidal yang masuk ke paru-paru namanya volume tidal inspirasi. Pada bayi, kita penting memperhatikan volume tidal ekspirasi karena itu lebih menggambarkan kondisi realitas dari parunya, ya. Nah, normalnya 4-6 mili per kilo, namun pada penyakit kronis bisa 6-8 mili per kilo. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, volume tidal ini sangat ditentukan oleh delta pressure, selisih antara tekanan puncak inspirasi dan tekanan akhir ekspirasi. Ya. Dipengaruhi juga dengan compliance paru. Makin jelek compliance paru, makin rendah, volume tidalnya makin kecil pada delta pressure yang sama. Sebaliknya, makin bagus komplain paru, dengan pemberian tekanan delta pressure yang sama akan makin besar volume tidalnya. Makin besar volume tidalnya, makin banyak CO2 terbuang, sehingga CO2 dalam darah akan lebih kecil, rendah. Ya. Nah, jika kita lihat di sini, di monitor, ada selisih antara volume tidal inspirasi dan volume tidal ekspirasi. Kemana? Kok yang masuk ternyata lebih banyak daripada yang keluar? Nah, ternyata yang keluar itu adalah keluar dari sistem sirkuit, artinya bocor. Ya. Jadi selisih antara volume tidal inspirasi dan volume tidal ekspirasi itu menandakan kebocoran. Kebocoran ini harus bisa dikompensasi oleh ventilator. Nah, kebetulan VN500 setahu saya memiliki kemampuan untuk kompensasi yang cukup besar sampai 60%. Ya. Tapi bukan berarti kalau ada kebocoran sirkuit kita diamkan saja, kita harus cari penyebabnya, jangan mengandalkan ventilator untuk mengkompensasi. Nah, berikutnya adalah waktu. Waktu adalah waktu yang diperlukan untuk sebuah fase pernafasan. Ada dua jenis. Ada waktu inspirasi, ada waktu ekspirasi. Waktu ini harus cukup. Cukup untuk proses buang nafas, cukup untuk proses tarik nafas. Pertanyaannya berapa lama yang normal pada bayi? Tiap bayi akan berbeda-beda, ya. Rata-rata sekitar 0,3 sampai 0,45 detik.
ada cara mudah untuk menentukan waktu inspirasi yang baik bagi tiap bayi. Nanti di ventilatornya lihat kurvanya. Ada grafik namanya grafik aliran udara terhadap waktu. Biasanya posisinya ada di tengah ya. Di sini sumbu Y-nya aliran udara, sumbu X-nya waktu. Yang ke atas ini aliran udara masuk, yang ke bawah ini aliran udara keluar. Pastikan aliran udara masuk menyentuh sumbu X sebelum aliran udara keluar. Ini artinya inspirasi time-nya cukup. Jika tidak menyentuh, maka kita harus memperpanjang waktu inspirasi. Tapi jangan sampai dia menyentuh terus lama sekali jeda baru ekspirasi, itu kepanjangan. Ya. Yang kedua, sama waktu ekspirasi juga pastikan dia menyentuh sumbu X. Kalau tidak menyentuh sumbu X, berarti waktu ekspirasinya kurang panjang. Silahkan dipanjangkan. Jadi akan berbeda-beda tiap bayi, tergantung kondisi dari parunya. Ya. Nah, terakhir, mungkin ini konsep yang harus diperkenalkan, yaitu trigger. Jadi ventilator-ventilator sekarang ini sudah bisa mendeteksi usaha napas bayi. Kalau bayi terdeteksi bernafas, segera dibantu secukupnya sesuai yang diset oleh klinisi. Ya, itulah kita sebut trigger. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Ketika bayi akan bernafas, itu diafragma biasanya terdorong ke bawah, maka udara akan tersedot masuk. Nah, dan ini ada sensor di sini akan mendeteksi udara yang masuk. Halus sekali, mungkin udara yang masuk itu sekitar 0,5 sampai 1 ml per detik, ya. Nah, udah kecil sekali volumenya, ya, 0,5 kecil. Kita set sekitar segitu, bisa terdeteksi oleh ventilator. Setelah ventilator mendeteksi, dia segera memberikan bantuan. Oleh karena itu, pilihlah ventilator yang sensornya sensitif, artinya di depan dari ujung endotracheal tube. Nah, ventilator VL500 ini menurut saya juga menggunakan sensor yang proksimal, jadi sangat cocok untuk bayi-bayi yang terutama bayi prematur karena sensornya sensitif ya. Tapi hati-hati, kadang-kadang kalau sirkuitnya bocor, ventilator itu terlalu sensitif, nanti bukan usaha napas bayi yang ditangkap. Jadi ventilator seolah-olah salah menganggap itu usaha nafas bayi, tapi sebenarnya bukan. Itu terjadi karena kebocoran. Jadi ventilator akan terus memberikan pernafasan, bantuan pernafasan secara kontinu. Lepak hilang timbul. Kita sebut namanya auto triggering. Nah, kondisi seperti sangat berbahaya. Gambarannya terlihat bahwa napasnya seolah-olah cepat, rate-nya cepat. Terus grafiknya juga gambaran seperti gergaji seperti ini. Kalau ketemu gambar seperti ini, cepat telepon dokternya. Ada yang nggak beres, jangan dibiarin. Karena kalau dibiarkan, nanti lama-lama barunya bayi akan cedera. Entah itu pneumotorak, karena udaranya nggak bisa keluar, atau CO2-nya akan wash out, ya, karena napasnya terlalu cepat. Nah, berikutnya adalah frekuensi. Frekuensi adalah laju nafas. Jadi berapa kali dalam semenit bayi itu akan bernafas ya. Frekuensi itu normalnya 40 sampai 60 kali per menit ya. Nah, makin cepat bayi itu napas, makin banyak udara yang akan dibuang atau kita sebut namanya ventilasi semenit atau minute ventilation. Jadi makin besar minute ventilation, makin banyak CO2 yang dibuang ya. Normalnya minute ventilation itu antara 0,25 sampai 0,35 liter per kilogram berat badan per menit. Jadi hati-hati untuk mengatur kecepatan nafas. Kita harus bedakan kecepatan nafas yang kita buat, kita set sebagai backup rate namanya. Jadi kecepatan nafas terendah yang mungkin kita berikan apabila bayinya nggak ada usaha nafas atau apnu. Tapi bayinya akan nafas kan selama ventilator, seringkali bayi itu bernafas lebih cepat daripada backup rate yang kita set. Itu adalah nafas spontan. Bedakan antara backup rate dengan rate atau frekuensi nafas bayi sendiri ya. Jadi ada berbeda ya. Kalau bayi apnu tidak bernafas, dia akan bernafas sesuai backup rate yang kita set, misalkan 40 kali per menit.
Tapi kalau bayi bernafas, contoh 50 atau 60 atau 70 kali per menit, maka napasnya ventilator akan mengikuti kecepatan napas bayi. Ya, kalau kita menggunakan mode nanti kita sebut assist control atau pressure control. Nah, ini skematik sebuah ringkasan. Jadi kalau kita ketemu pasien desaturasi, ting 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 monitor nyala, desat, maka rekan-rekan biasanya untuk menolongnya naikkan FiO2 dulu kan. Nah, FiO2 ini tahu ini sebuah racun. Kalau kita naikin oksigen di atas 30, hati-hati bisa meracuni bayinya. Walaupun dia bisa menolong juga, jadi seperti pedang bermata dua. Terus kita lihat apa yang bisa kita bantu supaya saturasi bayi membaik, tapi kita bisa menurunkan oksigen. Naikkan mean airway pressure-nya. Boleh menaikkan PEEP, boleh memperpanjang waktu inspirasi, boleh meningkatkan tekanan puncak inspirasi, yang manapun, atau yang terakhir aliran udara. Nah, ini saya tidak bahas ya, karena agak dalam untuk dokter saja. Nah, bagaimana kalau CO2 tinggi? Klinisnya menggap-menggap bayinya, napasnya cepat, dalam, nah, itu biasa CO2-nya tinggi di darahnya. Butuh dibuang lebih banyak CO2-nya. Butuh minute ventilasi lebih besar. Silahkan naikkan tidal volume. Tidal volume itu hanya bisa dinaikkan dengan cara meningkatkan PIP, delta pressure, ya, atau selisih PIP dan PEP. Atau silahkan naikin frekuensi napas kalau bayinya napas spontannya napas spontannya tidak ada, atau napas spontannya tidak lebih besar daripada backup rate yang kita set, ya. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke mode ventilator. Mode ventilator ini banyak, ada macam-macam, tapi prinsipnya adalah nomor satu, apa sih yang memulai ventilator itu memberikan bantuan? Kita sebut namanya trigger, ya. Biasanya usaha napas bayi, atau pada beberapa ventilator tertentu waktu yang menentukan, ya, tiap 2 detik, tiap 3 detik, dan sebagainya. Tapi ventilator sekarang pada bayi lebih banyak menggunakan triggernya usaha napas pasien, kecuali dia apnu. Kalau apnu, ya waktu yang akan menentukan. Berikutnya, apa yang menjadi target? Artinya bantuan itu yang menjadi tujuan apa? Kalau udah tujuan tercapai, bantuan tidak diberikan lebih lanjut. Nah, misalkan gitu ya. Nah, itu sebenarnya limit variabel, ya. Biasanya ada 2, kalau nggak tekanan, kalau nggak volume tidal yang jadi targetnya. Yang berikutnya, apa sih yang menyebabkan ventilator itu berhenti memberikan bantuannya sehingga usaha nafasnya berubah dari fase inspirasi menjadi ekspirasi. Seperti saya sebutkan sebelumnya, fase inspirasi adalah fase aktif, fase ekspirasi adalah fase yang pasif, ya. Gitu. Nah, biasanya waktu atau penurunan kecepatan aliran udara masuk. Saya tidak akan bahas lebih detail. Kurang lebih skematiknya pembagiannya seperti ini. Ventilator mekanis itu dibagi 2, ada yang konvensional, ada yang frekuensi tinggi, ya. Konvensional itu ada yang targetnya volume, ada yang targetnya tekanan. Saat ini kita lebih merekomendasikan untuk menggunakan volume yang sebagai target. Kalau volume tidak inspirasi sebagai target, kita sebut volume kontrol. Tapi kalau volume tidak ekspirasi sebagai target, kita sebut volume garanti, ya. Sedangkan jika pressure menjadi target, maka modenya bisa assist control, SIMV, pressure support, atau CPAP. Nah, kelebihan ventilator sekarang, contohnya ventilator VN500 ini, dia bisa mengkombinasikan antara volume target, volume garanti, dengan misalkan SIMV atau pressure support. Jadi bisa hybrid digabungin, atau assist control, volume garanti dengan SIMV. Itu bisa, ya. Gitu. Nah, ini adalah skematik, nanti bisa dibaca sendiri ya, perbedaan antara assist control, SIMV, pressure support, dilihat dari trigger, target, dan siklusnya. Nah, ini assist control. Prinsip dari assist control, atau bahasa, ada juga ventilator menyebutnya synchronized intermittent positive pressure ventilation, atau ada yang menyebut pressure control, dan whatever penyebabnya namanya, ya. Itu prinsipnya adalah membantu setiap usaha napas bayi.
Apabila bayi bernafas 70 kali per menit, maka 70 kali juga ventilator itu berikan bantuan. Apabila bayi bernafas 60 ya 60 kali per menit. Tapi kalau bayi tidak bernafas, maka ventilator akan mengambil alih sesuai dengan backup rate yang kita berikan. Sebagai contoh 50 kali ya 50 kali. Jika bayi bernafas lambat 30 ya diberikan backup rate ya, karena backup rate yang kita set 50 kali per menit ya. Nah, mode ini sangat bagus untuk kondisi bayi-bayi yang sedang mengalami kerusakan paru yang akut. Jadi sesak nafasnya baru. Jadi kita benar-benar mau support setiap nafasnya agar bayinya istirahat. Jangan dipakai energinya buat bernafas, gunakan buat penyembuhan. Nah, misalkan contohnya RDS, pneumonia, MAX dan sebagainya, ya. Itu. Nah, berikutnya tekanan nanti kita yang berikutnya SIMV, Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation. Prinsip dari SIMV adalah dia hanya membantu sebagian dari napas bayi. Sisanya, apabila bayi bernafas di atas backup rate, misalkan backup rate ya kita set 40 kali per menit, bayinya napas 60 kali per menit, berarti ada 20 kali napas kali per menit pernafasannya akan napas sendiri. Nah, jeleknya SIMV adalah pada saat dia bernafas sendiri, seringkali volume tidalnya itu kurang dari yang kita targetkan. Nah, sehingga sekarang SIMV sering dikombin dengan pressure support. Sehingga pada saat dia napas spontan, nanti pressure support akan ngebantu. Sehingga nggak terlalu jauh perbedaan volume tidal napas yang mandatori, napas ventilator, atau napas yang spontan ya pada mode SIMV ini. Mode ini sangat baik digunakan pada saat penyapihan, ketika bayi kondisinya parunya sudah membaik, atau dia butuh ventilator tapi bukan masalah paru. Misalkan apnoe of prematurity, atau misalkan dia pengaruh obat anestesi karena penyakit yang bukan di luar paru, seperti tadi, post-op, misalkan itu seringkali kita gunakan mode SIMV biar lebih sesuai, ya tidak terlalu besar. Nah, ini adalah volume garanti. Ya. Volume garanti saat ini terbukti merupakan mode yang paling terpilih, paling terbaik untuk bayi-bayi prematur. Kenapa? Karena akan, saya bilang tadi, cedera volutrauma adalah yang paling jahat dibandingkan cedera yang lain. Ya. Nah, oleh karena itu dijaga supaya tidak berlebihan maupun tidak kekurangan volume tidal ini. Jadi kita punya mode volume garanti di mana ventilator secara cerdas akan mengatur, mengadjust tekanan puncak inspirasi sehingga volume tidal yang diberikan akan selalu mendekati tepat. Misalkan, lihat di gambar di sebelah, ketika volume tidal yang kita targetkan itu sekitar 5 mili per kilo, ya, itu kalau nanti masih kurang, tekanannya akan naik otomatis sampai batas tertentu. Begitupun pada gambar di bawah, ketika volume tidal dianggap cukup atau berlebihan, maka tekanannya akan turun secara otomatis. Jadi perawat lebih tenang kerjanya, tidak harus turun naikin pressure untuk menjaga volume tidal yang tetap. Ya, rata-rata volume tidal yang dianggap minimal itu 3,5 sampai 4 mili per kilo. Ya. Nah, tentu kita harus batasin, jangan sampai volume tidal ini berlebihan. Ya. Nah, batasinnya bagaimana? Ya kita set. Maksudnya pressure yang dia naik itu secara otomatis berlebihan. Namanya, maaf, bukan volume, tapi pressure-nya. Kan dia bisa naik otomatis. Jangan sampai dia naik otomatis ke 40, 50, 60, lama-lama pneumotorak. Itulah namanya PIP limit atau PIP max, whatever namanya, di setiap ventilator beda-beda. Itu yang kita set. Ya. Nah, ventilator dokternya harus nge-set. Nah, ini panduan praktis untuk awal ya. Bahwa saat kita dapat bayi kurang dari 1 kilo, biasanya pilihan mode paling bagus volume garanti assist control, volume tidalnya 5 sampai 6 mili per kilo, tekanan maksimal limit kita coba dulu di 25 cm air, PEP 5 waktu inspirasi sekitar 0,35 dan backup rate sekitar 50 kali per menit. Nah, seperti itu setting awalnya. Lalu tiap
penyakit beda-beda volume tidal targetnya. Ya. Kalau RDS itu 4-5 mili per kilo, aspirasi mekonium mungkin butuh 5-6 mili per kilo, bahkan displasia bronkopulmoner, penyakit dengan paru dengan resistensi tinggi butuh 8 mili per kilo. Jadi tidak bisa satu setting disamakan untuk semua bayinya. Dan setelah kita set ventilator, kita evaluasi bayinya, bagaimana pengembangan dadanya, bagaimana saturasi puls oksimetrinya, laju denyut jantungnya, tekanan darah, dan work of breathing. Jangan lupa untuk di ronsen, ya. Jangan lupa untuk di AGD, pastikan ETT posisinya bagus, tidak ada pneumotorak, dan sebagainya. Ini adalah hasil analisis gas darah. Kadang-kadang kita menggunakan ini kayak naik mobil, setirnya kita nggak boleh berlebihan ke kiri atau nggak boleh berlebihan ke kanan menggunakan analisis gas darah, ya. Ada target-targetnya, ya. Nanti bisa dibaca sendiri targetnya, tiap penyakit berbeda. Nanti prinsipnya kalau nanti CO2-nya tinggi, kita harus naikin volume tidalnya. Kalau CO2-nya rendah, kita harus nurunin volume tidalnya. Caranya ya nanti bisa dilihat di tabel ini. Saya rasa ini nanti dokternya lebih mengerti. Paling nggak konsep dasarnya perawat tahu, CO2-nya nggak boleh lebih 60, CO2-nya nggak boleh kurang dari 35. Maaf, ini salah nih, harusnya kurang dari 35 angkanya. Coba. Nanti saya perbaiki. Nah, cara mengadjustnya sesuai dengan konsep yang tadi kita bicarakan. Ya, kalau kita pakai modenya assist control, bukan volume guarantee, untuk merubah volume, maka kita bisa gunakan PIP sebagai proxy, ya, untuk menggantikan volume tidal. Menurunkan PIP, maka kita akan menurunkan volume tidal. Sebaiknya kalau kita butuh oksigenasi, kita bisa menaikkan PEP, PIP, atau waktu inspirasi. Nah, saya mungkin sudah lewat sedikit, tapi karena di amanah dari panitia adalah memberikan juga HFO, saya akan sedikit singgung HFO. Apa itu High Frequency Oscillating Ventilation? HFO adalah mode ventilasi mekanik yang menurut saya lebih efisien dibandingkan dengan ventilator mekanik yang kita bicarakan sebelumnya. Jadi, kalau kita beli ventilator, belilah ventilator yang bisa mode HFO juga, ya, seperti salah satu contohnya di gambar di samping ini 500 ya dari Draeger. Itu bisa HFO tanpa harus merubah sirkuit. Jadi tinggal pencet ganti modenya aja. Apa sih perbedaan dengan ventilasi biasa? Satu, laju napasnya sangat cepat, bisa sampai 1.200 kali per menit. Yang kedua, kalau tadi ventilator mekanik hanya fase inspirasi yang aktif. Pada HFO, fase ekspirasi juga aktif. Artinya udara tuh bukan hanya masuk, tapi udara juga disedot dari paru bayi. Itulah karakteristik dari HFO. Berikutnya, volume tidalnya kecil, bahkan sekecil ruang rugi anatomis. Loh, kok bisa? Nanti nggak jadi pertukaran gas? Bisa. Karena HFO itu mempunyai cara kerja yang berbeda, yang efisien. Dan tekanan sampai ke alveolus juga kecil. Jadi sangat protektif terhadap paru, ya, HFO ini. Nah, ini contoh bayi yang menggunakan ventilasi mekanik biasa. Nah, kalau di tingkat alveolus akan terlihat seperti ini. Kembang kempes. Nah, kalau HFO begini, bergetar. Ada yang bilang kalau getarannya tinggi seperti getaran bajai katanya. Oke. Kalau di tingkat alveolus seperti ini. Kita lihat alveolusnya hanya bergetar saja. Bergetar ya. Baik. Nah, apa parameter yang ada di HFO? Parameter yang ada di HFO itu sama seperti ventilator mekanik, bahkan lebih sederhana menurut saya, ya. Yang pertama, oksigenasi disebabkan oleh mean airway pressure, sementara minute ventilasi akan diatur oleh amplitude dan frekuensi maupun waktu inspirasi. Sorry, garisnya nanti saya perbaiki, nggak kebaca. Nah, ini adalah HFO. HFO dia akan bergetar. Getaran itu akan diteruskan sampai ke tingkat alveolus. Nah, di antara getaran ini ada tekanan rata yang tercipta, yaitu mean airway pressure. Sama seperti ventilasi mekanik. Sama seperti CPAP, ya. Nah, di getaran itu simpangannya dari mean airway pressure. Contoh di sini amplitude 20, artinya 10 ke atas, berarti 30, 25,
10 ke bawah berarti 5. Ya, HFO ini jauh lebih aman, dan makin tinggi frekuensi makin rapat nih getarannya, gambar gelombangnya. Makin besar rendah frekuensinya, makin rendah frekuensinya, gelombangnya makin renggang-renggang. Jadi makin besar-besar luas permukaan, luas dari gelombang ini atau volume tidal makin besar. Ya. Amplitude akan mempengaruhi buangan CO2. Makin besar amplitude, makin besar buangan CO2. Sebaliknya, frekuensi berbanding terbalik. Makin tinggi frekuensi, buangan CO2 makin kecil. Ya, kalau mean airway pressure ini cocok buat mengadjust oksigenasi. Konsepnya seperti itu. Setelah dipasang, tugas perawat adalah pastikan bayinya itu klinisnya ada nggak napas spontannya, ada nggak retraksinya, bagaimana monitor tanda vitalnya, tekanan darah, dan tidak kalah penting getarannya atau chest wiggle factor. Yang berikutnya, evaluasi analisis gas darah harus dikerjakan karena ini sangat efisien, cepat sekali membuang CO2, cepat sekali mengembangkan paru, sehingga pengembangan dada juga harus dilihat di ronsen. Ya. Nah, kita bisa fokus ke sana. Nah, ini adalah pengembang dada. Jadi tugas perawat adalah melihat wiggle-nya. Kalau bisa rekam di awal penggunaan ventilator. Bahkan bukan hanya direkam, kalau bisa pegang kiri sama kanan, rasain getarannya. Sama apa enggak. Ya. Kalau dalam perjalanannya nanti getarannya berubah, cuman ada di sebelah doang, di kanan doang, itu biasanya ETT-nya kedalaman. Atau ada pneumotorak di salah satu sisi. Ya. Atau kalau dia nanti getarannya itu cuman ada di leher doang, berarti terekstubasi biasanya. Ya. Gitu. Atau getarannya tiba-tiba kok jadi makin bagus, itu biasanya parunya makin membaik juga ya. Nah, tidak kalah penting selain getarannya, lihat ada napas spontan bayinya. Pada video ini bayinya tidak bernapas spontan. Jadi selain bergetar, dadanya harus turun naik. Kalau udah nggak ada dada turun naik atau perut turun naik, itu berarti napas spontannya nggak ada. Kalau nggak ada napas spontannya, berarti CO2-nya udah rendah sekali. Hati-hati. Ya. Nah, kalau sebaliknya, kalau dia ada retraksi, maka CO2-nya bisa tinggi. Jadi kalau pakai HFO, seringkali kita nggak boleh terlalu mensedasi bayi terlalu dalam. Karena kita butuh napas spontannya. Nah, ini adalah tadi cara mengadjust HFO-nya. Ya. Jika masalahnya CO2-nya tinggi, silakan naikkan amplitudenya. Jika masalah oksigenasinya rendah, naikkan MAP-nya. Ya, gitu. Frekuensi jarang kita ubah-ubah. Ya, biasanya kalau nggak MAP, kalau nggak amplitude yang kita rubah. Hati-hati dalam menggunakan HFO maupun ventilasi mekanik, jangan merusak parunya. Seperti kita bicarakan lagi, jangan juga merusak otaknya. Kok bisa otak rusak? Bisa. Karena kalau CO2-nya terlalu rendah, maka aliran darah ke otak itu akan turun, sehingga otaknya kekurangan oksigen, rusak hipoksia. Tapi kalau CO2-nya terlalu tinggi, maka vasodilatasi otak, maka perdarahan otak bisa terjadi. Ya. Nah, nanti ini akan dibahas oleh pembicara selanjutnya, ya, tentang troubleshooting, apa yang terjadi kalau pasien mengalami perburukan. Kapan kita ekstubasi, kita weaning? Setiap saat. Jika tekanan mean airway pressure-nya sudah rendah, bisa dilihat di tabel. Kalau HFO maupun pakai ventilasi mekanik, kita bisa pindah ke CPAP. Ya, terutama kalau mean airway pressure-nya udah kurang dari 7, FiO2-nya kurang dari 30. Nah, untuk meningkatkan keberhasilan ekstubasi, pertama kita harus bikin namanya napas spontan. Stop morfin, stop midazolam, terus berikan pencetus napas spontan, biar nggak apnoe. Kasih aminofilin atau kafein. Jangan kasih minum dulu 3 jam sebelum ekstubasi, terus coba lakukan CPAP test. Jadi CPAP menggunakan ventilator mekanik. Ya. Kalau dia nggak takikardi, kalau nggak ada retraksi, kalau nggak ada desak, dalam 5 menit pakai CPAP test, jangan lama-lama, mungkin dia berhasil. Jika berhasil, pasang nasal CPAP dulu, baru ekstubasi. Ya. Dan jangan lupa untuk dekompresi abdomennya, karena kalau udaranya penuh di abdomen, dia akan gagal. Terakhir adalah tenggorokan. Sebagai kesimpulan, ventilasi mekanis adalah salah satu terapi untuk menolong bayi dari ancaman gagal nafas. Pemilihan jenis ventilasi, mode,
setting awal penyesuaiannya sangat tergantung dari penyakit bayi. Penggunaan ventilasi mekanis dapat memberikan efek samping cedera paru jika tidak digunakan secara bijaksana. Sehingga kita harus menerapkan strategi perlindungan paru setiap kali kita memberikan ventilasi mekanik. Terima kasih, mudah-mudahan cukup bisa dimengerti. Saya mohon maaf jika waktunya berlebihan karena materinya memang berat. Saya ucapkan mohon maaf jika ada yang kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.